Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview Nanomachine chapter 262. Ya, ini lagi seru-serunya guys. Dan udah terungkap beberapa misteri atau clue dari masa depan juga ya. Dan ternyata di saat si Chenwo ini ya, MC kita, dia lagi sedang bermeditasi dan sedang menormalkan aliran energi dia membuka suatu fitur dari Nanomachine, yaitu fitur yang dimana menceritakan terciptanya Nanomachine oleh cicit atau mungkin cicit keberapanya si Chenwo ini guys ya. Ternyata cicitnya ini menciptakan Nanomachine untuk tujuan yang lebih besar ya. Di masa depan bumi, ternyata si martial art atau teknik kultivasi itu udah mulai sedikit guys, nggak terlalu banyak kayak dulu, tetapi sebagai balasannya teknologi mereka tuh semakin maju sehingga terciptalah Nanomachine. Nah, dari segi cerita ini si Chenwo ini lebih kayak ngelihat terciptanya nano, tapi sebagai nano ya kan, yang dimana nano ternyata cuma ada satu, yang dibuat tercipta cuma ada satu. Jadi di sini nggak banyak yang nyiptain, mungkin mungkin versinya beda ya, tapi ini cuma satu-satunya yang diciptain ke generasi berapa gitu, yang emang tujuannya untuk untuk diberikan oleh si kakeknya ya, leluhurnya si cucunya ini guys. Emang udah disiapin, mungkin dia untuk membantu ya, atau mungkin karena tujuannya juga, kalau gue lihat dari chapter ini masih setengah-setengah guys. Nah, kalau kita lihat si Sigblat ini, kalau gue denger katanya ini sering banget ke masa depan untuk mengubah waktu. Nah, di sini kalau kalian lihat dia muncul di beberapa waktu. Untungnya ada orang atau yang menciptakan di sini tahu lah ya. Dia sehingganya lebih pinter kayak ini, dia sama kayak di manual lain ada juga orang-orang kayak gini ya. Jadi dia menciptakan beberapa alat sebenarnya bukan untuk diri sendiri. Kalau dia bisa aja sih untuk diri sendiri, itu percuma guys. Kenapa percuma? Karena di bumi dia di masa depan itu energi atau kultivasinya itu enggak, energi untuk kultivasinya tuh enggak sebagus di zaman masa lalu. Nah, alasan kenapa dia ngasih ini ke masa lalu ya, karena di masa lalu tuh belum masih bagus udaranya, masih bagus energinya. Mungkin gara-gara si salah satu Sigblat ini yang ngebuat bumi ini tidak ada orang yang kultivasinya lebih tinggi, lebih kuat, atau mungkin sama sekali nggak ada. Mungkin mereka semua pakai teknologi yang membantu mereka semakin kuat, tapi nggak terlalu kuat, bisa bertarung tapi nggak sekuat para leluhurnya. Ini seru banget guys. Jadi mereka mungkin dia ini pengen menghalangi si Sigblat ini mengotak-ngatik waktu, atau membuat bumi energi yang berlimpah untuk kultivasinya hilang. Mungkin salah satunya gara-gara Sigblat ini guys yang menyerap kekuatan tersebut. Nah, untungnya si Chenwo ini dikasih tahu asal usulnya. Jadi kemungkinan ke depannya ceritanya bakal makin seru. Yang tadinya flat, kalau kita lihat cuma ngejar-ngejar energi kekuatan berlatih kultivasi. Nah, di sini Chenwo ini kayaknya bakalan mempersiapkan diri sih. Dia bakalan mempersiapkan diri untuk melawan si Sigblat. Berarti kekuatan Sigblat itu di atas dia ya. Karena ketua Sigblat ini bisa mondar-mandir dari masa lalu ke masa depan guys. Berarti dia dengan gampangnya, dengan mudahnya mencari jejak-jejak teknik atau kultivasi atau sumber daya alam, monster suci, untuk dia peroleh sendiri, meningkatkan kekuatan sendiri, sehingga nanti dia bisa menyerap kekuatan dari bumi. Nah, kalau gue lihat tadi ada sesuatu gambar di Nanomachine itu, foto seorang yang udah mencapai ranah keabadian. Gue gak tahu apakah itu orang sama Sigblat atau bukan ya, atau itu Sigblat beneran atau bukan. Tapi kalau itu bukan Sigblat, tapi ternyata itu adalah leluhur salah satu klan yang menciptakan sekte demonik,
di masa orang pertama. Nah, kata gue percaya kalau dia emang iya, karena kan diceritain tuh orang itu, kalau kalian ada manualnya juga kok, sekarang udah ada manual, tapi gue nggak tahu, belum baca sampai chapter berapa ya, karena gue lagi ngumpulin aja. Dia itu diceritain manusia dari luar guys, yang jatuh ke bumi. Kekuatannya itu juga emang dari kecil udah berbakat, jadi dia itu nggak perlu susah payah berlatih kayak Shenhua guys ya. Jadi kekuatannya tuh kayak nge-cheat aja. Jadi dia bisa mengendalikan orang, mengendalikan dewa-dewa kematian ya. Terus bisa gampang dan mudahnya mempelajari teknik-teknik lainnya. Itulah orang pertama yang menciptakan setan demonik lah, kejamnya. Nah, mungkin kalau perkiraan gue, kalau itu bukan Sigblad, yang tua Sigblad yang foto di awal tuh, ya kemungkinan sih dia tuh diceritain tentang dia menyerap energi bumi sehingga dia keluar dari bumi, mungkin menjelajahi galaksi atau tempat asalnya dia. Di situ mencari identitas dia sendiri. Kalau menurut gue sih begitu guys ya. Nah, di sini bagusnya Shenhua ini tahu gitu ya, kalau si Danomechin ini emang tercipta khusus untuk dia. Jadi bukan tanpa sengaja ya, nggak sengaja ya, tapi emang disengajain untuk dia. Jadi si Shenhua ini ternyata tuh di masa depan nanti dia emang udah mencapai ranahnya tertinggi tanpa harus bantuan Nano guys. Katanya mungkin Danomechin ini hanya mempercepat gelarnya dia, karena di masa depan tuh cucu-cucunya, cicit-cicitnya udah tahu kalau leluhurnya ini udah mencapai ranah yang lumayan tinggi dibandingkan manusia lainnya ya. Makanya disebut apa ya, demon apa seling itu yang suka ngebuntungin tangan satu ya, masih dia suka ngebuntungin orang mulu ya. Dari sini bakal keren. Nah, untungnya dia ini ada Danomechin yang mempercepat kekuatannya lebih cepat di usia mudanya ini. Mungkin udah disiapin kali ya. Apakah mungkin dulu di timeline yang lain, di masa depan lain, si ketua Sigblad ini ngebunuh ketua sekte ya kan? Tapi kalau dia ngebunuh, nggak mungkin dong si Shenhua ini bisa terdengar sampai kekuatan apakah dibunuhnya di sebelum Shenhua ini menjadi ini. Tapi enggak sih, kayaknya si ketua Sigblad ini nggak mau ikut campur soal masa lalu kayak ngebunuh ini. Tapi dia juga nggak mau ngebuat timeline atau waktu kali ya. Dia tuh juga ada kayak tujuan tersendiri, visi tersendiri, kayak nggak mau asal bantai orang-orang yang ada di masa lalu ya. Nggak, jadi bukannya nggak mau ikut campur, jadi gue tahu alasannya nih ya, karena dia nggak mau ngerubah timeline waktunya ya. Dia kan dari masa depan ibaratnya, nggak mau ngebunuh orang dari masa lalu dan ngerubah timeline yang aslinya. Jadi kita udah ketemu titiknya kenapa kalau si Sigblad ini nggak mau langsung muncul ngebunuh semua orang guys ya, karena itu takut ngerubah timeline-nya. Tapi kan ini ngelawan Shenhua, mungkin dia harus terpaksa guys. Mungkin cuma sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain dan bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gua aja ya guys. Sampai jumpa lagi next video.